Tadi saksi menyatakan ini menyangkut kasus narkotika. Bisa diceritakan kepada kami secara singkat apa yang dilihat, didengar atau dialami sehingga saudara tadi menyatakan terdakwa ini adalah menyangkut tindak pidana narkotika. Silakan. Saya tidak mengetahui sama sekali yang mulia. Mengetahui kasus ini kasus narkoba setelah dia ditangkap. Saya menanyakan kenapa dia ditangkap. Baru tahu kalau ada masalah dengan narkoba. Oh, itu ya. Terus tadi penasihat hukum menggali fakta adanya intervensi, adanya campur tangan dari pihak Teddy Minahasa, begitu tadi. Kalau Teddy Minahasa itu kenal? Saya tidak kenal. Dia di bawah saya 20 tahun. 20 tahun. Apakah saksi tahu apa ada hubungan kerja, hubungan keluarga atau persahabatan antara Dodi Prawira Negara ini dengan Teddy Minahasa? Dia adalah atasan anak saya. Atasan, Teddy Minahasa atasannya. Terdakwa tadi sebagai Kapolres Bukit Tinggi. Kalau Teddy Minahasanya waktu itu apa jabatannya? Sebagai Kapolda Sumatera Barat. Sebagai Kapolda. Terus ini ada fakta yang ingin ditanyakan. Ada intervensi dari pihak Teddy Minahasa setelah terdakwa ini ditangkap oleh polisi, sebagaimana cerita dari saksi tadi. Coba ceritakan dulu secara singkat. Terima kasih yang mulia. Kurang lebih tanggal 19 Oktober jam 2.30 saya mendapat informasi dari 19 Oktober 2022 sekitar jam 2.30 siang itu ya? Betul. Baik. Berarti 14.30 silakan. Saya dapat informasi dari anak saya bahwa Pak, nanti ada Teddy Minahasa akan telepon. Ya, saya bilang itu. Biasanya kalau telepon masuk ke telepon saya tidak ada namanya, tidak pernah saya angkat. Karena ini ada informasi, saya bilang sama anak saya, nanti kalau papa dapat telepon, kamu rekam ya. Tidak antara lama ada telepon masuk, memang tidak ada namanya. Saya lupa nomor teleponnya. Saya bilang dari mana nih? Saya Teddy Minahasa yang ada masalah dengan Dodi. Saya minta Dodi bergabung dengan saya dan seluruh biayanya akan saya tanggung. Saya jawab, saya punya penyakit jantung, saya bilang. Saya tidak nangani itu, yang nangani istrinya, Ama. Kemudian dia juga bilang, mengaku bahwa saya juga anaknya teman bapak, satu letting, 73. Yaitu anaknya almarhum Sugiri. Dalam hati saya, teman saya tidak ada yang punya anak sampai 2 bintang ini. Habis itu saya bilang sekali lagi, saya punya penyakit jantung ya, saya bilang itu. Saya nggak menangani itu. Selesai di situ. Setelah tutup telepon, saya bilang sama anak saya, tolong sampaikan sama Dodi, jangan mau bergabung, ungkap seluruhnya, saya bilang, sejujur-jujurnya dia harus bilang, ungkapkan. Kata-kata saya bilang, jangan mau bergabung, lawan dia. Itu yang mulia. Oke, itulah intinya. Anak saksi yang disebutkan itu tadi, apakah saksi ini atau anaknya yang lain? Kan tadi saksi menyatakan ini ada nomor telepon yang tak ada nomor
Kan Oh, begitu ya. anak saya bernama Desi, ada di belakang. Desi, bukan saksi ini ya? Bukan. Bukan. Nama lengkapnya Desi? Desi Kusuma Dewi. Desi Kusuma Dewi. Selama ini, apakah sudah pernah dihubungi oleh yang bersangkutan saksi sebelumnya? Atau baru ini yang pertama? Pertama kali. Baru pertama kali. Itu pun kalau misalnya tidak diberikan informasi, mungkin saya tidak angkat. Tidak angkat ya. Terus tadi dia menyebut, apakah disebutkan waktu itu bahwa saya adalah atasan Dodi Prawira Negara, saya adalah Kapolda Sumatera Barat? Tidak. Tidak. Dia hanya menyampaikan saya Teddy Minahasa yang ada urusan dengan Dodi. Dodi ya. Baik, ketika dia menyampaikan seperti yang disebutkan oleh saksi tadi, bahkan disebut saya yang menanggung seluruh biayanya, kan? Apa jawaban saksi ke beliau waktu itu? Saya bilang saya tidak menangani itu. Yang tangani adalah istrinya, yang bernama Ahmad. Begitu ya. Setelah itu ada lagi dihubungi? Tidak ada, Yang Mulia. Tidak tahu. Memang mohon izin Yang Mulia, sejak kejadian itu Silakan. istri dan anak-anak saya melarang saya untuk baca koran, untuk mendengar berita, dan untuk buka YouTube. Begitu Yang Mulia. Oke, baik ya. Sewaktu itu apakah saksi tahu, sedikit lagi saya pelan-pelan ya, masih bisa menjawab kan? Siap Yang Mulia. Ya. Apakah saksi tahu bahwa Teddy Minahasa juga waktu itu sudah ditahan? Saya ulangi, ketika telepon itu berlangsung, tadi disebut tanggal 19 Oktober 2022, apakah tahu saksi bahwa Teddy Minahasa waktu itu sudah ditahan juga? Tahu, ditahan di Mabes Polri. Tahu ditahan. Kalau si Dodi Prawira Negara sudah ditahan waktu itu? Sudah di Polda Metro. Polda Metro. Baik. Ketika penangkapan, sedikit lagi mungkin, ketika penangkapan terhadap Dodi Prawira Negara, tahu di mana dia ditangkap waktu itu? Saya tidak tahu ditangkapnya, tapi ada teman-temannya ke rumah. Ada orang datang ke rumah. Betul. Apakah bertemu dengan saksi waktu itu? Saya berada di ruang tengah. Ruang tengah ya. Terus mau kemana? Oh, mau jalan-jalan Om, bilang itu. Oke. Biasanya dia juga sering pergi dengan teman-temannya kalau pulang itu. Masih ingat kapan mereka itu, polisi itu datang, yang ketika saksi itu berada di ruang tengah rumah itu? Bulan Oktober Yang Mulia. Bulan Oktober. Kalau tanggalnya nggak tahu? Tanggalnya lupa. Baik. Apakah sebelum ada telepon dari Teddy Minahasa itu atau setelah? Sebelum. Sebelumnya ya. Baik. Ketika mereka datang waktu itu, Mohon izin Yang Mulia. baik, ketika mereka datang ke rumah saksi, apa yang mereka ambil atau sita dari rumah saksi, tahu? Tidak ada. Tidak ada ya. Tidak ada. Dia masuk sampai di ruang tengah, keluar bersama-sama. Apakah saksi sempat ada lihat selama waktu itu
ada polisi datang untuk mengambil barang bukti berupa sabu dari rumah itu? Tidak. Tidak ya. Baik ya. Baik. Cukup dari saya untuk Bapak, untuk Ibu. Tolong dipindahkan mic-nya, Pak. Baik, Ibu Rahma Dharma Putri. Iya, Yang Mulia. Tadi istrinya ya. Berapa orang anak Ibu? 2, Yang Mulia. Yang paling besar usianya? Yang paling besar kelas 3 SMP, yang kecil kelas 5 SD. 5 SD ya, masih kecil ya. Baik. Tahu selama ini jabatan terakhir dari suaminya sebagai apa? Kabaklok di Polda Sumatera Barat terakhir. Baik. Sebelumnya tahu sebagai apa? Kapolres Bukit Tinggi. Kapolres Bukit Tinggi. Baik. Materi yang ingin dipertanyakan kepada saudari itu adalah adanya intervensi atau skenario menyangkut kasus terdakwa ini. Apakah tahu kasus apa yang diduga dilakukan oleh terdakwa ini? Penukaran sabu, Yang Mulia. Menyangkut sabu ya. Itu saudara tahu sendiri dari media atau pihak lain atau dari keterangan daripada Dodi Prawira Negara? Awalnya saya tahu dari Pak Teddy Minahasa. Dari Teddy Minahasa. Awalnya tahu dari Teddy Minahasa ya. Siap, Yang Mulia. Kapan itu? Itu sekitar tanggal 13 kalau saya nggak salah, setelah malam Pak Dodi pergi dengan Bang Doni waktu itu. Sekitar jam 1 dini hari, saya baru baca jam 4 pagi ada WA dari Ibu Merti, istri Pak Teddy Minahasa. Oke. Menanyakan apakah saya sudah tidur. Saya baru membalas pukul 4 pagi. Saya bilang, mohon izin Ibu, saya sudah tidur. Siap ada perintah, saya tanya gitu. Baru dibalas kembali oleh Bu Merti sekitar pukul 6. Di situ Bu Merti menyampaikan saya diminta untuk datang ke kediaman beliau. Kalau bisa pukul 8 sudah ada di kediaman. Saya tunggu, Bapak juga menunggu, katanya gitu. Kemudian setelah itu saya antar anak-anak dulu ke sekolah. Setelah itu baru menuju ke rumah beliau. Di perjalanan ke rumah beliau, saya sempat berkali-kali telepon Pak Dodi, saya WA juga. Saya tanya, ya di WA atau ditelepon sama Bapak enggak untuk datang ke kediaman? Kok ini Bunda disuruh datang dan Bapak juga nunggu di sana, kira-kira ada apa? Saya bilang gitu. Tapi WA hanya centang, telepon juga hanya masuk tapi nggak diangkat. Akhirnya saya sampai di sana sekitar pukul jam 8 kurang 10. Saya udah sampai di kediaman. Pertama kali saya ketemu langsung sama Bu Merti di ruang tamu. Itu disampaikan oleh Bu Merti, "Ma, Dodi ada masalah," katanya ngomong gitu. Di situ saya masih bertanya-tanya masalah apa gitu. Mungkin masalah pekerjaan, saya pikir. Nanti biar Bapak aja yang menyampaikan, kata Bu Merti. Kemudian nggak lama setelah itu Bapak datang, Bapak duduk. Setelah duduk, Pak Teddy bertanya pada saya, jadi ceritanya gimana? Dijawab oleh Bu Merti bilang, Pak, Rahmadi nggak tahu apa-apa. Dia nggak tahu kalau nggak tahu masalah Dodi. Kemudian Pak Teddy pertama kali nanya ke saya, Dodi pernah cerita apa? Ada yang pernah diceritakan Dodi nggak? Saya bilang nggak ada. Cerita tentang apa? Ya waktu itu nggak dijawab. Pak TM langsung bertanya, Dodi dengan senior, junior yang paling dekat siapa? Yang akrab, kata. Kalau akrab nggak ada, semua biasa aja, semua dekat. Saya bilang seperti itu. Kemudian baru disampaikan sama Pak Teddy saat itu. Setelah bertanya, menyampaikan bahwa Dodi sekarang ada di Polda Metro, di narkoba sedang diperiksa. Kemudian
Pak TM menyampaikan saat itu saya memang pernah memerintahkan Dodi untuk menyisihkan sabu 5 kg dengan tujuan menjebak Linda, dia bilang. Karena saya punya kenalan bernama Linda, itu sudah menipu saya 2 kali. Sudah menipu 2 kali, sekarang saya mau menjebak dia, nanti sabu itu dikirim Dodi ke Linda, setelah sampai ke tangan Linda nanti Dodi juga yang menangkap Linda, itu pernyataan beliau. Kemudian banyak sih yang disampaikan saat itu, saya lupa juga, pokoknya intinya setelah itu Pak Teddy bilang beliau mau pergi karena harus operasi gigi. Sebelumnya Pak Teddy itu menyampaikan ada yang dikatakan seperti ini, kenapa Dodi harus menyebut nama saya? Itu yang bikin Pak TM kesel. Harusnya kalau Dodi tidak menyebut nama saya bisa bantu untuk Dodi keluar. Kalau dua-duanya masuk, siapa yang bisa nolong? Itu yang disampaikan Pak TM. Kemudian Pak TM pergi ke rumah sakit. Saya melanjutkan pembicaraan dengan Bu Merti. Di situ Bu Merti menyampaikan bahwa kenapa menghubungi saya jam 1, karena jam 12 itu Pak Teddy datang ke kamar Bu Merti, ngetok kamar, menyampaikan bahwa ada masalah ini, dan Bu Merti baru saat itu diceritakan Dodi ditangkap ini. Beliau minta Bu Merti untuk menghadap Bu Sigit, Ibu Kapolri, untuk meminta bantuan terhadap masalah ini. Tapi sama Bu Merti ditolak saat itu karena dengan alasan saya ini nggak tahu apa-apa, saya harus minta tolong apa. Nanti yang ada di sana saya ditanya macem-macem, sedangkan saya nggak tahu permasalahan ini permasalahan apa. Kemudian cuma sampai di situ pun saya bingung. Saya setelah pulang dari situ pun saya nggak cerita. Saya sampaikan ke Bu Merti, saya nggak mungkin cerita ini ke orang tuanya Pak Dodi, terutama papanya. Bu Merti pun bilang ya udah nggak usah diceritain dulu. Mudah-mudahan Bapak bisa menyelesaikan ini. Jangan sampai ini masuk ke media. Harapannya waktu itu seperti itu. Jadi saya pulang kembali, sampai rumah saya hanya cerita ke ibunya Pak Dodi, dan di situ saya cuma bilang, Bun, AA lagi diperiksa di Polda Metro. Saya cuma bilang itu, belum ada penangkapan, saya bilang bukan ditangkap, saya hanya bilang diperiksa. Kemudian besoknya saya diminta datang lagi ke rumah Bu Merti waktu itu. Sebelumnya sore Pak Dodi sudah menghubungi saya, bisa untuk menghubungi saya sekitar siang, minta dibawakan baju dan lain-lain. Di situ pertama kali saya ketemu dengan Pak Dodi. Jadi di situ ya Pak Dodi awalnya meminta maaf, dia sudah melakukan kesalahan, dia mau bertanggung jawab. Di situ saya sampaikan juga kalau Bu Merti ini Bapak mau bantu. Saya masih bilang di situ seperti itu. Bapak mau bantu menyelesaikan dulu, mudah-mudahan ini nggak membesar. Saya masih menyampaikan itu ke Pak Dodi. Intinya Pak Dodi udah cerita semua, tapi apa yang diceritakan Pak Dodi dengan